Ya, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu bapak yang dirahmati Allah, insyaallah pagi ini sore ini atas izin Allah dan pertolongannya kita bisa ketemu ya insyaallah. Jadi ini bukan suatu kebetulan ya, bukan juga karena Bu Hafsah. Tentu semua sudah Allah tulis 50.000 tahun yang lalu ya, sebelum kejadian bumi diciptakan. Kita hari ini nak ketemu Pak, itu udah di kitabnya Allah. Jadi tidak ada yang kebetulan. Nah, semoga asbab Bu Hafsah menghubungi kita ini mudah-mudahan ya bisa memberikan jalan pertolongan Allah. Indah. Saya kasih nasihat aja langsung ya. Nomor 1, ibu bapak, coba untuk menghilangkan pikiran suudzon kepada siapapun ya, karena itu bagian daripada tipu muslihat jin. Dan jika itu kita lakukan, maka kita akan menjadi tempat atau makanan jin masuk melalui pikiran kita. Yang kedua, lapangkan pikiran kita sungguh-sungguh nih, hablum minan nasnya, untuk memaafkan siapa saja. Ya, siapa saja, tak terkecuali. Karena Allah. Bukan karena mau ruqyah nih, karena Allah. Maafkan saja. Jadi artinya kita berpikir positif terus ya. Nah, yang ketiga nih Pak, penting. Ya, jika kita ini tadi hablum minan nas, hubungan kita ke makhluk kita perbaiki dengan memaafkan siapa saja. Sebaliknya nih, pasti kita hamba Allah, makhluk yang lemah. Banyak Bu minta ampun sama Allah atas kelalaian kita. Ini poin nomor 3 nih yang paling penting, mengakui bahwa kita hamba Allah, tempatnya lalai. Ya, nah itu aja nasihat dari saya. Jadi sekali lagi minta sama Allah sungguh-sungguh ya, menghilangkan pikiran suudzon ya, kemudian kita memaafkan orang lain dan kita sendiri sungguh-sungguh minta ampun sama Allah atas kelalaian kita. Ya, wa ma asabakum musibah fabima kasabat aidikum wa yafu an kasir. Apa saja mungkin musibah yang menimpa diri kita ini karena dosa-dosa kita, karena perbuatan kita sendiri. Tapi karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Rahman, minta ampunlah sama Allah. Insyaallah ya. Kemudian sandarkan juga itu kepada Allah, jangan kepada saya. Wa nunazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an itu penyembuh, obat, rahmat bagi orang yang beriman. Nah, hari ini kita mencari pertolongan Allah dengan meminta rahmatnya. Lembutkan hati kita sungguh-sungguh Ibu ya, Bapak ya. Sungguh-sungguh membuka pikiran kita untuk memaafkan orang lain dan melembutkan hati kita sungguh-sungguh minta ampun sama Allah. Insyaallah. Jadi mungkin sakit ibu, yang sakit nyeri luar biasa, yang sakit lendir keluar, yang sedih ya, yang mimpi buruk dan lain-lain, nasi basi lah berkali-kali, mudah-mudahan ada solusi ya. Insyaallah itu aja nasihat saya. Minta sama Allah, niatkannya 2. Niatkan pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis yang ibu derita, minta sama Allah. Yang kedua, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medis. Kalau ada yang ganggu, ada perasaan was-was, ada perasaan benci, ada perasaan marah, ada perasaan jengkel, apalagi dendam, tak boleh. Itu gangguan semua. Minta sama Allah ya, hilangkan penyakit non medisnya. Yang ketiga nih, jika ada mungkin kakek nenek kita dulu yang berlaku, mungkin pernah punya pegangan atau punya amalan, atau mungkin yang punya suka pakai sajen, walau alam kita tidak tahu. Jika memang ada seperti itu, ada jin nasab, maka salah satu niatnya adalah memutuskan jin nasab. Kita tidak tahu nih anak cucu. Sudah ya, niatkan saja. Kalau memang betul-betul kakek nenek kita ada hal yang seperti ini, niatkan hari ini. Semoga jika memang ada, Allah angkat semua ya. Silahkan niatkan dalam hati, bantu istighfar, minta sama Allah, sungguh-sungguh niatkan. Saya hanya bantu doa. Jika betul-betul ini ada jinnya di sini, dia akan mendengar insya Allah. Jika dia akan mendapatkan pertolongan Allah, dia akan dimudahkan Allah. Jika dia mau mati dalam keadaan kafir, itu urusannya Allah sama dia. Kami hanya bantu doa aja. Minta disilentkan dulu Kak, minta izin. Baik, kita mulai ya.
Silakan diniatkan dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Ya, siapa kamu nih? Ya Jin, atas izin Allah hari ini kita ketemu, atas kekuatan Allah. Bukan saya memanggil kamu, bukan juga saya punya kekuatan, tidak ya. Hari ini Allah berkenan. Sudah, kita ketemu baik-baik ya. Kamu yang sama kakak nih, ada di badannya. Sejak kapan ada di situ? Silakan, kita baik-baik saja. Kamu sendiri atau ada yang lain di badannya? Silakan. Tak letih kau ni keliling. Nggak letih. Aku tanya kau letih nggak ganggu manusia? Nggak letih. Nah, samalah, aku memberikan kebaikan untuk perintah dari Allah untuk sesama. Sampai lagi sini ya. Atas Awak izin sama Allah. ibu tu kan? Ibu nih. Oh, kenal ya? Tahu lah. Jadi ibu tuh yang hubungin saya tadi. Kau halang-halangin nggak? Iya. Gimana caranya? Ada aja. Oke, kau di badan kakak ini udah berapa lama? Duduk yang sopan lah, jangan macam tuh. Berapa lama kau di badan ini? Dah lama kita pun. Udah lama? Oh, berapa tahun? 7. Di sini, di badannya nih. Kau datang sendiri kah? Ada yang nyuruh? Di rumah ni ada 11 Pak Ustaz. Allahu Akbar. Jin Tarian kita panggil semua. panggil lah. Tak apa, atas izin Allah ya. Ajak semua kawan-kawan kau. Seluruh komplek ini ada yang mau bergabung. Boleh ke? Boleh. Jika Allah mengizinkan. Kalau yang tak mau, Itu urusan Allah. aku tahu apa maksud Pak Ustaz ni. Tahu? Tahu. Tahu. Kalau tahu, ngapa kau tidak jauh-jauh hari bertaubat kepada Allah? Manalah. Ngapa mesti nunggu saya? Pak Ustaz fikir Nah, mudah kena taubat. Tak ada Pak Ustaz. kenapa? Banyak yang menghalangi. Mana? Oh gitu. Di bangsa kau juga kau dihalangi kalau nak berbuat baik. Oh. Nah sekarang kau menghalangi nih saudara-saudara kami yang muslim untuk berbuat baik. Tak ada anak lagi. Tak ada anak lagi, tapi kan tadi bertahun-tahun kau ganggu terus. Iyalah, tujuan belum tercapai. Oh gitu. Kau ada tujuan? Ada. Apa tujuan ini? Mengembalikan posisi. Apa maksudnya? Kita kan kiriman daripada leluhur. Oh, kau jin nasab nih. Jadi Kita nak balikkan pikiran tu. nak percaya Kembali. dengan kau terus. Kerjasama. Kerjasama. Kata bini kau tu, together. Together. Pandai kau bahasa Inggris. Ya Allah. Gini ya Pak Ustaz. Iyalah, ini Kita bukan dah main-main ya kumpul Pak semua. ya. Beberapa memang aku mungkin dituakan karena aku pun dah tua. Oh gitu, berapa tahun? 300. 300. Selama itu kau ganggu manusia terus? Kita turun-temurun. Turun-temurun? Pindah sana, pindah sini sesuai jalur. Ya. Bos Jin kita nasab. suruh kemana, bos kita suruh kemana. Perhatikan jin nasab. Jika ada kemusyrikan tidak hilang. 7 turunan pun tak hilang. Selama itu Allah tak berkehendak untuk memutuskannya. Ya, nih lihat jin nasab. Hari ini Allah berkehendak Pak Ustaz. Untuk kau bangsa jin. Allah berkehendak. Ya. Maka kita tak bisa buat apa-apa. Dengar nih ya. Ini tak main-main. Kita Bapak Ibu ya. yang di komplek ni, Hmm. ada banyak memang yang nak ikut.
Oke, aku tak banyak ngomong nih. Kau di badan kakak nih apa yang kau ganggu di badan dia nih? Pak Ustadz, tadi ada sebut-sebut kiriman kan? Iya, aku tanya. Aduh, Ada ciri-ciri kan di sini, ada makanan gampang basi, ada tikus. aduh. Itu ciri-ciri. Itu tugas remeh-temeh, Pak Ustadz. Oh gitu. Tak ada main lagi kita macam itu. Gitu. Itu tuh suruhan-suruhan. Jadi ini ada yang hadir di sini. Balasannya dah ayam. Ya, Ayam black. Nah, ayam hitam. Pandai bahasa Inggris kau nih. Jadi kau cuma dikasih ayam hitam aja tuh mau menyakiti. Bukan aku, kok aku tuh dari dia lah. Nah, dari turunannya ya, garis-garis kakek neneknya tadi. Nah, oke. Yang tadi kiriman tuh ada di sini. Mau tobat nggak dia? Semuanya udah cecer. Oke, baik. Kau ganggu apanya kakak nih sampai kaki apa di pinggulnya sakit semuanya? Apakah kau yang ganggu tuh? Akibat Kau apakan tuh? tak seluruh benar. Oke, tak seluruhnya benar. Saya yakin karena ini ujian dari Allah saja. Tapi kau apakan tuh? Sampai sakit macam tuh. Tujuan kami cuma satu, Pak Ustadz. Ya. Mengembalikan kepercayaan kepada kemusyrikan. Oh, gitu. Menghancurkan hubungan suami istri. Kau tanyalah suami. Jadi Laki bini ini udah berdua malas berhubungan ya. sering tak ada berkelahi akhir-akhir ini. Tentu tujuan kita. Jadi kau bikin nak cerai berai. Pandai. Anak tak ada taat. Kau ganggu juga tuh. Astagfirullah. Dengar ini Bapak Ibu semua. Ya. Tak main-main nih ya. Nah. Terus ada yang ini. Keluar lendir terus itu sakit tuh. Kau yang ganggu juga? Kerjasama. Astagfirullah. Kau apakan tuh? Sakit. Alah Pak Ustadz, kita nak sadar dulu Pak Ustadz. Kalau kita mati, kita nak jadi. Apa kau sedih benar nampak? Kenapa kau nangis nih? Bantu kita sadar Pak Ustadz. Oke, udah kau pimpin lah kalau gitu ya. Iya. Ada berapa yang mau bersyahadat ini? Dengan seluruh komplek ada 77. Subhanallah. 77 nak bersyahadat atas izin Allah. Ya sudah, kau pimpin aja. Di rumah ini tadi berapa? Ada 11. Yang lain gabung, yang lain-lain nih. Baik, kau pimpin bersyahadat ya. Baik. Ikutin nih. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhulnya. Hancurkan semua sihir yang kau pasang tuh semua di keluarga ini. Di rumah ini juga semuanya. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Alhamdulillah, Bang Sajin bersyukur kepada Allah atas pertolongannya hari ini ya. Hari ini kita ketemu. Semuanya hancurkan, yang masih ada sisa hancurkan. Bantu istighfar Kak, sungguh-sungguhlah pada Allah ya. Awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masih ada sihirnya? Nggak ada lagi? Ngapa kau nih jadi nangis terguguk-guguk ini? Nah, kenapa kamu tidak mau mendengarkan bangsa-bangsa jin yang lain, jin-jin muslim yang mendakwahimu? Kenapa tak mau dengar? Adakah dari jin-jin muslim yang mendekatimu? Ada. Tak mau dengar? Baik. Sekarang apa yang kau rasakan nih setelah kau bersyahadat nih? Kesedihan Pak Ustadz. Sedih? Sedih dari apa?
ingat kesalahan Pak Ustaz. Allahu Akbar. Jadi kau sekarang ada rasa takut nih kepada Allah. Tadi kemana? Selama ini tak ada rasa takut? Sombong. Allahu Akbar. Pak Ustaz, Ya, kita bergamis putih. kamu bergamis putih sekarang. Kita punya cahaya sama Subhanallah. seperti yang lain. Allahu Akbar. Tadi Itu tak, yang tak kita lihat selama ini. selama ini tidak melihat cahaya nih. Cahaya Teman-teman kebaikan. pun begitu. Ya, Ada yang jemput dari masjid sudah datang di depan. jin muslim datang ke sini, jemput kalian. Kami tak boleh selama-lama Pak Ustaz. Iya, saya tanya dulu. Nih. Saya mau minta maaf Silakan. sama abang dan kakak. Silakan. Abang kakak, kita mau dimaafkan. Kakak maafkan nih. Lila. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Dengar Bang Sajin. Lihat ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Hari ini dengan kesadaran saudara-saudara kami ini bahwa kalian juga punya hak untuk masuk kembali ke surganya Allah. Maka menjadi seorang pemaaf ini adalah perintah dari Allah. Ya, Bang Sajin, saya kasih nasihat nih, atau saya tanya dulu nih. Kau pasang sihir ke ibu ini di mananya kau pasang sihirnya? Pinggang, Kau pinggang, hati, hati, kepala, di kepala. pikiran. Suami istri sama. Suami istri sama. Kaki. Di kaki juga. Pak Ustaz, Iya, tak bisa lama. baik. Ya udah, saya kasih nasihat kalau gitu. Nomor 1. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, sungguh-sungguhlah kau taubat kepada Allah dengan tidak mengulangi sedikit pun ya. Maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu. Sama, abang kakak ya. Jika kita betul-betul kita taubat kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, Bang Sajin, gabung tadi dengan jin-jin muslim yang ada di masjid. Ya, kau belajar syariat Islam, sudah paham sholat dan hanya taat kepada Allah, bukan kepada iblis. Baik, Pak Ustaz. Yang ketiga, hari ini atas pertolongan dan karunia Allah masih dikasih kesempatan kau hidup karena muslim, karena Islam. Maka dakwai bangsamu. Ajak mereka masuk Terima Islam. kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bersyukur kita kepada Allah. Abang, perhatikan baik-baik, tidak ada sedikit pun kekuatan dari kami. Kami ini hamba Allah. Maka kalau tidak sungguh-sungguh kita mencari pertolongan Allah, mengandalkan ini kekuatan dari saya. Abang musyrik, saya sombong karena abang menggantungkan kesembuhan kepada saya. Demi Allah, ya, tak boleh. Maka hari ini mudah-mudahan kakak sembuh. Sekali lagi, macam-macam tadi ya, tak usah dicari lagi siapa yang nyantet, tak usah dicari, maka perbaikilah sikap kita. Yang tadi kita mungkin bisa gampang marah sama orang, sabarlah menghadapi orang, karena hati orang kita tak ada tahu. Betul kan? Ya Bang ya? Maka kita bersandarkan kepada Allah dengan kesabaran. Sungguh sabar itu hanya dititipkan kepada orang-orang pilihannya, bukan sembarang orang. Maka kita tahu hukumnya. Jika sabar itu sangat besar pahalanya, kakak menerima ujian ini dengan lapang dada. Yang lalu udah lalu. Tak usah diungkit-ungkit nih, siapa yang nyari lagi nih. Jangan pukul tadi yang kakak cerita ada ini marah dan jangan dikait-kaitkan ya. Iya. Jangan. Sudah balikkan lagi kepada Allah. Hari ini atas izin Allah semua dimudahkan, ya sudah. Maka pesan saya, jaga sholatnya sungguh-sungguh, tepat waktu 5 waktu. Zikir pagi petang Kak dilakukan sampailah kita meninggal, ya kan? Kemudian amal solehnya, amal ibadah ditingkatkan tadi, amal solehnya mungkin bantu orang miskin, bantu orang yang tak mampu, ya. Ada harta mereka yang dititipkan ke kita nih, ada harta mereka tuh. Nah, Masya Allah, Quran dihidupkan di rumah. Jadi kalau kita mau merubah anak kita, mau merubah tabiat semuanya, rubah diri kita dulu kepada Allah. Maka Allah yang akan merubahkan hatinya insya Allah. Kak ya, nah, jangan berpikir negatif lagi insya Allah. Nah, suami istri perbaiki hubungan. Jangan sampai kakak ini hubungannya kita suami istri diganggu. Supaya kita tak ibadah suami istri. Iya. Itu salah satu tujuan. Kalau udah kayak gitu, kita berpikir maksiat ke orang, kakak berpikir sama.
Ya, ini bagian nih, hari ini dapat kabar nih kalau kita udah seperti itu, lawanlah. Bismillah, ada jin yang ganggu kita. Ya, insya Allah Kak ya. Nah sekarang saya tanya loh, ada yang dirasakan nyaman hatinya? Masya Allah. Masih rasa nyeri. Masih nyeri enggak? Atau Ada yang merasa nyaman enggak yang katanya tadi sakit? Saya kebetulan tadi baru habis minum pereda nyeri, Iya. tapi sih ada agak kurang. Masya nyerinya. Allah. Jadi walau alam, sekali lagi, wa idza maritu fahuwa yasfin, jika kita sakit Allah yang menyembuhkan. Ya 100%, maka bisa jadi cobaan ini Allah kasih menguji keimanan kita. Bersyukur abang kakak tidak pergi ke dukun. Ya bersyukur masih ada orang tua yang baik, masih mengarahkan dengan cara-cara yang baik. Saya itu tadi pagi tiba-tiba ingat dengan ibu nih Pak. Maka saya nelpon mama saya kan. Saya merinding. Saya bilang, Ya. enggak tahu padahal saya ini sakit udah lama kan. Saya dibilang orang-orang ruqyah, awal-awal saya sakit saya udah ruqyah Pak. Cuman tuh enggak ada reaksi sama sekali, biasa-biasa. Coba tadi pagi saya bilang, Ma, tolonglah teleponkan ibu. Masya Allah. Kayaknya ibu nih bisa nolong saya bilang gitu. Tahu kan ibu, tak carikan. Inilah kebaikan ya Allah ya, masih melindungi kita karena masih ada iman. Kakak misalnya ya, nih kunci surganya kakak. Mau masuk surga Allah udah kasihkan suami. Minta maaf lah sama suami ya Allah. Ya, Masya Allah. Bang ya, abang punya kewajiban nih, kita punya kewajiban bawa anak istri kita ke surga bang. Sungguh. Masa kakak ini kalau kakak menjadi orang yang udah sholat dijaga, puasa dijaga, puasa Ramadan aja kan. Sekarang nutup aurat tuh bagiannya adalah menutup semua aib suami, menutup semua aib keluarga. Yang keempat, taat pada suami. Kakak udah punya pintu surga. Allahu Akbar. Ya, nah, tugas kita bawa keluarga semuanya masuk surga. Ya bang, ini dari saya, semoga bermanfaat. Abang rukun kembali dan semakin kuat iman kita. Sekali lagi, jangan sekali lagi berpikir negatif. Ya kan, tetaplah menjadi seorang yang pemaaf. Ya kan, kita rukun hidup dan meningkatkan amal ibadah kita ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.